Ada ibunya kan? Tanya yuk. Tanya boleh. Selamat pagi Ibu. Kami dari Finalis KKM 2021 mau nanya-nanya seputar batik Celaket ini. Kira-kira bisa diceritakan sedikit nggak sejarah awal kenapa bikin batik Celaket ini? Sejarah awal bikin batiknya jujur karena cari duit yang pertama, Mbak. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang mungkin waktu itu akan hilang batik kita. Waktu itu sempat geger katanya batik kita itu batik ini milik Singapura, milik Malaysia, milik luar negeri punya lah, bukan milik kita. Sementara kan di kita ini sejarah batik itu dari awal memang batik punya Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah ya, dari kerajaan-kerajaan yang lalu. Dari situ karena keinginan pengen cari duit juga, pengen membudayakan kembali yang sudah lama kayaknya apa sih batik itu untuk orang sekarang itu mungkin waktu itu ya Mbak ya, batik itu kayaknya yang terlalu kuno, yang terlalu Old fashion, yang harus bapak-bapak yang pakai, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh yang pakai. Nah di situ saya berkeinginan untuk menciptakan sesuatu batik itu supaya anak-anak usia muda, anak kecil yang dewasa belia itu tetap juga suka dengan batik. Makanya saya ciptakan di sini batik kontemporer Malangnya itu yang kita ciptakan, apa yang ada di kota Malang itu saya kembangkan dalam bentuk batik. Dalam bentuk batik. Itu awal sejarah kenapa saya harus buat batik. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ini kan sudah banyak sekali batik yang Ibu ciptakan sendiri. Nah, untuk batik yang menjadi ciri khas ataupun menjadi fundamental batik di batik Celaket ini yang mana Bu? Yang khas batik Celaket itu Yang mana? khas batik Celaket ya, sebenarnya batik Celaket itu batik Malang sih Mbak. Celaket itu nama daerah saya aja. Oh, iya. Sebenarnya gitu Mas ya, sebenarnya ya, jadi yang tetap saya bawa temanya itu tetap batik Malang, batik khas Malangnya. Itu pertama karena Malang waktu itu adanya kita di sini cuman kayak ini ya, singa ya. Singa. Motif utama kita kan singa, itu yang katanya dulu Malang Siswara apa ya Mbak ya? Malang Malang Kucing Kucing. Itu dulu kan ada singa, ada candi, ada apa itu ya komponennya itu akhirnya kita rangkai menjadi kayak itu simbolnya Malang Siswara itu. Akhirnya saya kembangkan lagi, saya pecah-pecah lagi menjadi ada tubuhnya, ada singanya, ada bunga teratainya, ada candinya, ada apalagi ya Mbak ya? Topeng masih baru Mbak. Masih baru. Yang sekarang lagi boomingnya itu topengnya ini. Karena topeng akhirnya menciptakan suatu tarian-tarian barunya itu kan masih baru toh Mbak. Awal-awalnya emang yang terpikir di saya waktu itu hanya cuman singa sama tugu Malang ya Ibu? Iya, dulu ada bunga puring. Bunga puring juga dulu waktu itu. Jadi apa yang di Malang ada sesuatu yang baru itu yang saya ciptakan. Kalau batik Celaket ini tuh sudah terkenal banget loh Bu, sampai ke luar negeri bahkan. Terus Kak, saya mau nanya kalau untuk turis sendiri biasanya kalau ke sini yang paling jadi favorit itu yang motif apa ya Bu ya? Sebenarnya kalau turis sendiri ke sini itu mereka itu sebenarnya ya kemauan mereka itu sebenarnya hanya untuk belajar sih. Tapi karena melihat motifnya, karena melihat apanya, akhirnya adalah 1, 2, 3 akhirnya berkembang juga lah kemana-mana ke turis tujuannya yang datang ke situ dari mana pasti akan untuk belajar pasti ya akhirnya untuk oleh-oleh untuk apa mereka ya suka apa sih khasnya kita yaitu yang pasti diambil. Kalau untuk produksinya sendiri langsung di sini kemudian langsung dijual di sini juga atau ada mungkin tempat lain seperti itu cabang atau mungkin tempat lain selain Celaket Ibu? Kalau produksi kita produksi sendiri di sini, dibuat sendiri di sini. Kalau dulu awal-awal mungkin karena masih promosi juga ya Mas ya, jadi kita ada kerjasama kemana-mana gitu. Terus berjalannya waktu, berkembangnya usaha, kayaknya saya udah nggak mampu nurutin itu gitu loh. Jadi misalnya saya harus sehari buatnya segini, nanti kesana akhirnya nggak mampu tenaganya kita Mbak. Soalnya tenaga kita juga belum maksimal di fashion di dunia batik ya, untuk proses pembuatan batik itu mereka masih nggak sebanyak di Jawa Tengah. Oh, baik. Ibu, untuk batik sendiri Ibu tadi berbicara bahwa banyak sekali turis itu belajar begitu Ibu ya. Untuk dari apakah turis wisatawan sendiri bisa menulis ataupun belajar mencanting di sini Ibu? Bisa.
Oh, Bisa Mas, tambah mereka itu lebih agresif loh Oh, baik. untuk belajar, Lebih untuk antusias. membuat lebih bersemangat gitu loh. Jadi kita di usia-usia yang sudah lansia juga banyak yang kesini, Banyak. iya. Sementara di kita anak-anak yang masih muda-muda itu kok udah pegang canting, yang katanya panas lah, yang takut terbakar, itu yang saya sayangkan Mbak dengan yang anak-anak muda sekarang. Untuk harapan Ibu sendiri ini apa ya Bu untuk batik Selakat ini ke depannya, mungkin rencana ke depannya apa Bu? Kedepannya ya untuk generasi-generasi baru, generasi-generasi penerusnya kita itu ayolah budaya-budaya kita, budaya-budaya sendiri, sendiri, budaya-budaya bangsa kita itu kita kembangkan bareng-bareng, kita kerjakan sama-sama, kita gali ke depannya seperti apa. Jadi jangan sampai kita tuh bisa dikalahkan dengan negara-negara yang lain dalam pembuatan pembuatan cipta seninya kita. Iya, jadi bukan dengan batiknya aja, ya kesenian-kesenian lainnya yang kita punya itu yang harus kita kembangkan ke depannya. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu banyak, Bu. waktunya. Untuk waktunya. Sama-sama. Ya, selamat siang ya Ibu. Selamat siang Ibu. Kami dari finalis Kakang Bayu Kota Malang 2021 dengan saya Kakang Elang Dan saya Mbak Yurahel. Matur nuwun.